Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bapak dan Ibu dosen, dan halo semuanya. Jadi kami dari kelompok 1 kelas Kewarganegaraan 34 mahasiswa ITS 2021 akan menjelaskan tentang sejarah konstitusi Indonesia sejak merdeka yaitu tahun 1945 hingga saat ini. Saya, anak Agus Samangasi Dewayani, dengan NRP sebaya berikut akan menjelaskan tentang definisi dan pentingnya konstitusi sebuah negara. Jadi, dalam pengertian sempit, konstitusi selalu diartikan sebagai undang-undang dasar. Padahal konstitusi tidak hanya meliputi hukum tata negara, namun juga harus dilihat dari sisi ilmu politik. Dengan begitu, konstitusi adalah keseluruhan peraturan-peraturan, baik secara tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Konstitusi itu sendiri berarti akan meliputi pengaturan fungsi sistem pemerintahan, ketentuan lembaga negara, hubungan negara dengan warga negara, serta ketentuan-ketentuan tambahan sebagai pelengkap, seperti yang dikatakan menurut Nur M.S. Bakri tahun 1994. Pemerintah Indonesia sendiri menganut asas demokrasi konstitusional sehingga Undang-Undang Dasar atau Konstitusi mempunyai fungsi khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan berjalan tidak sewenang-wenang. Selain itu, konstitusi sangat penting sebagai suatu dasar yang dapat mencerminkan konstelasi politik atau paling tidak memenuhi harapan aspirasi rakyat. Dan Indonesia yang terus memperluas kedaulatannya, tak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia sendiri telah terjadi beberapa perubahan konstitusi sebagai berikut. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah konstitusi Indonesia pada periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Di sini merupakan masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI. Lembaga negara pada saat itu ialah MPR sebagai lembaga tertinggi, DPR lembaga yang membuat undang-undang, BPK, Presiden, DPA, dan MA. Lalu tugas wewenang MPR pada saat itu ialah menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan GBHN, memilih dan mengangkat presiden serta wakilnya. Lalu, penyimpangan konstitusional yang terjadi pada saat itu ialah pertama, KNIP yang diserahkan tugas legislatif dan ikut menetapkan GBHN. Yang kedua, adanya perubahan sistem kabinet dari presidensial menjadi kabinet parlementer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah konstitusi negara Republik Indonesia pada periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Belanda tiada henti-hentinya menggunakan berbagai siasat untuk merongrong dan menguasai Republik Indonesia kembali. Akhirnya, pada tanggal 2 November 1945, disepakati untuk mengadakan konferensi meja bundar atau KMP di Den Haag, Belanda. Konferensi meja bundar menghasilkan 3 buah persetujuan. Yang pertama yaitu mendirikan negara Republik Indonesia Serikat, yang kedua penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, yang ketiga mendirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda. Pada tanggal 27 Desember 1949, berubahlah Konstitusi Negara Indonesia dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat ini, berubah pula negara kesatuan menjadi negara federal atau serikat. Baik, di sini saya Amanda akan melanjutkan penjelasan mengenai periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Dalam periode pemerintahan tahun 1950 sampai dengan 1959 terjadi 7 kali pergantian kabinet dikarenakan tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Maka dapat dipastikan stabilitas nasional sangat terganggu, antara lain sebagai berikut. Pemilu pertama kali di Indonesia diadakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan membentuk Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Majelis Konstitusi sebagai Dewan Perancangan Undang-Undang dalam sidangnya sejak tahun 1956 sampai tahun 1959 belum berhasil membuat Undang-Undang Dasar baru. Selalu mengalami kesulitan karena tidak pernah tercapai kesepakatan. Untuk itu Presiden Soekarno mencari jalan keluar dengan mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisikan sebagai berikut. Dekret ini didukung oleh mayoritas rakyat Indonesia
dan naskah Undang-Undang Dasar 1945 menjadi berlaku kembali sebagai hukum tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999 didasari oleh Dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959 ketika negara dalam keadaan genting, Presiden mengeluarkan dekrit sebagai tindakan penyelamatan bangsa dan negara. Kemudian diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Terjadi beberapa perubahan. Yang pertama ialah perubahan sistem pemerintahan menjadi presidensial serta presiden memiliki peran ganda yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pada periode 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966 terjadi penyimpangan, salah satunya pengusungan konsep Nasakom yang menyebabkan meletusnya gerakan 30 September 1965 sebagai gerakan anti Pancasila yang dipelopori oleh PKI. Kemudian pada tanggal 11 Maret 1966 terjadi pergantian kepemimpinan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto. Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, sistem ketatanegaraan sudah berdasarkan konstitusi. Namun terjadi beberapa penyimpangan yaitu kediktatoran yang luar biasa serta pembatasan jumlah partai yang hanya dibatasi 3 partai serta masyarakat tidak dapat menyampaikan aspirasinya dengan baik. Kali ini saya akan menjelaskan periode 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002. Masa dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk pengaplikasian tuntutan reformasi yang sangat terkenal pada tahun 1998 adalah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh MPR sesuai kewenangannya yang tertulis pada pasal 3 dan 37 Undang-Undang Dasar 1945. MPR memutuskan 5 kesepakatan. Periode 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang terjadi banyak perbedaan sebelum dan setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebab terjadinya perubahan konstitusi di Indonesia. Pada dasarnya perubahan konstitusi itu terjadi karena adanya perkembangan dan perubahan di masyarakat. Artinya dengan seiring perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat, maka konstitusi pun juga akan mengalami perubahan. Pada Indonesia sendiri mengalami perubahan konstitusi karena beberapa hal. Yang pertama adalah naskah undang-undang yang kurang matang. Yang kedua, perubahan dari negara serikat kembali ke NKRI. Negara Serikat Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Namun ketika setelah KMB, Indonesia kembali menjadi negara republik dan menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang kemudian diubah pada tanggal 1959 dengan adanya dekret presiden sehingga kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir adalah desakan dari rakyat. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu bagian penutup. Yang pertama, Indonesia selalu mengalami perubahan pada konstitusi. Perubahan konstitusi tersebut terjadi pada beberapa periode. Berikut merupakan periode perubahan konstitusi di Indonesia. Selanjutnya adalah beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan konstitusi di Indonesia yaitu yang pertama adalah penyusunan rancangan undang-undang oleh BPUPKI yang terlalu tergesa sehingga hasilnya belum sempurna. Yang kedua, adanya desakan dari Belanda. Yang ketiga adalah terjadinya pergeseran politik hukum yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, berubahnya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.